Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi yang biasa atau dapat digunakan untuk unit GA atau General Affair. Ada beberapa aplikasi, antara lain ada APAR, timbangan, perawatan AC, vehicle atau kendaraan, keluar masuk kendaraan, dan juga untuk patroli security. Sekarang untuk yang sederhana kita coba untuk patroli security dahulu. Saya sebut sederhana karena saya hanya menampilkan dua menu, yaitu untuk kontrol patroli yang biasa saat ini menggunakan tour guide atau juga foto. Nah, sekarang menggunakan aplikasi dan juga pencatatan yang pada awalnya menggunakan logbook, sekarang menggunakan aplikasi juga. Jadi saat pencarian data mudah. Kita lihat di aplikasinya. Ini adalah contoh tampilan aplikasi yang sudah saya input data sebagai sampel. Ini adalah hasil patroli. Kita bisa melihat datanya di sini, gambarnya juga sebagai dokumentasi. Nah, kita juga bisa menambahkan saat kita patroli. Ini adalah hasil-hasilnya. Nah, sekarang kegiatan, misalnya ada tamu atau apa, nah kita bisa juga lihat di sini hasilnya dan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan, yaitu nah ini data lokasi yang akan dipasang barcode sebagai pengganti PIN tour guide. Ini adalah lokasi-lokasi detailnya, biasa dipasang pin tour guide. Nah, ini adalah barcode-nya. Ini barcode yang akan dicetak dan nanti akan ditempel. Ini adalah hasil dari patroli. Ada gambarnya juga, jam, tanggal, bulan, petugas, terus barcode, gedung. Ini adalah kegiatan, misalnya ada tamu atau apa, itu bisa. Nah, ini adalah gambarnya untuk membuat report, misalnya report bulanan. Nah, itu ada hasilnya. Kalau misalnya ingin melampirkan atau mengambil gambar-gambar penting. Nah, ini contoh penggunaannya di aplikasi. Nah, udah tinggal ketik petugas, siapa petugasnya, terus barcode itu udah ada tanda scan. Kita nanti scan, kita arahkan ke barcode. Nah, terus muncul otomatis lokasinya, lantainya, gedungnya, dan sebagainya. Misalnya kondisinya aman. Oke, selanjutnya kita lampirkan juga foto. Nah, karena ini saya melalui laptop, maka mengambil gambar saja. Seharusnya ketika menggunakan HP ya nanti bisa langsung difoto. Nah, otomatis bertambah. Kita cek data hasil apa udah masuk. Nah, kita tunggu sebentar. Ya, data udah otomatis masuk ke spreadsheet atau database. Aplikasi selanjutnya adalah APAR. Nah, dalam APAR ini nanti ada beberapa menu yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah menu utamanya. Nah, ada data, terus ada pengecekan, ada schedule refill, juga saat pencatatan saat refill. Nah, ini adalah datanya. Kita tahu datanya untuk melihat data-datanya di mana aja aparnya. Nah, ini adalah menu untuk pengecekan. Nah, kita tinggal
isi kodenya, kode APAR, terus kita tinggal tulis siapa, terus apakah dicek dan juga di cleaning, keterangannya apa, terus kita lampirkan juga lengkap dengan gambarnya. Selanjutnya kita simpan data yang sudah kita input. Nah, data sudah masuk. Kita akan cek di database-nya, apakah di database-nya sudah masuk. Kita tunggu loading dulu. Kita nanti akan mengecek di atau membuka di file pengecekan. Nah, ini adalah sheet pengecekannya. Nah, data sudah masuk semua, data yang kita input tadi. Ya, kita akan rapikan dulu lebar kolomnya, menyesuaikan dengan tulisan, karena ini belum sempat dirapikan tadi untuk lebar kolomnya. Dan sheet selanjutnya kita akan buka schedule refill. Ini adalah schedule refill. Kita cukup menginput tanggal refill, nanti tanggal expired muncul sendiri secara otomatis, menghitung sendiri. Terus ada sisa hari untuk refill atau sisa hari untuk expired, mohon maaf. Terus nanti akan memberikan keterangan warning ketika APAR itu kurang dari 7 hari expired, jadi 7 hari lagi expired. Nah, kurang dari 7 hari sudah otomatis menunjukkan atau ada tulisan warningnya. Tapi kalau misalnya kurang dari lebih dari 7 hari atau masih lama, maka ya tidak ada di keterangannya warning. Ini akan tertulis secara otomatis tulisan ini, warning ini atau keterangan warning. Nah, sekarang kita ke menu schedule refill di HP. Nah, ini ada warning. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa tahu mana sih yang sudah lewat atau hampir expired gitu sebenarnya sih. Sudah ada keterangannya, sisa harinya berapa hari, ukuran dan lain sebagainya. Ini berdasarkan gedung ya, groupingnya berdasarkan gedung. Kita ke menu refill sekarang. Nah, ini pencatatan ketika ada aktivitas refill. Nah, PIC-nya siapa, terus nomor APAR yang mana yang akan direfill, terus otomatis gedung dan keterangan yang lain muncul. Terus ketika refill, nah labelnya yang tertera itu tanggal berapa, vendornya siapa, vendor pengisian atau orangnya gitu. Misalnya PT Citra Fire, apakah hanya refill atau perbaikan dan perbaikan. Nah, misalnya refill APAR dan juga perbaikan, kita berikan keterangan detail, misalnya tambah ya untuk refill dan juga penggantian selang. Kita juga lampirkan gambar labelnya atau aktivitas refillnya. Terus sebagai contoh ini saja, terus kita simpan. Untuk tugas admin selanjutnya adalah mengubah data yang sudah ada di refill, mengubah di database-nya. Kita cek untuk yang sudah di refill,
itu AP BPN 3 tadi ya. Kita ubah sekarang tanggal reveal-nya, karena sudah reveal menjadi tanggal 25 Agustus 2021. Oke, nah, otomatis berubah ya keterangannya. Nah, kita cek di aplikasinya juga tampilannya sudah tidak ada warning lagi untuk AP BPN 3. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh admin untuk mengubah data, karena user yang di lapangan hanya bisa view atau melihat saja pada menu schedule reveal. Untuk aplikasi selanjutnya yang akan kita lihat adalah untuk timbangan. Nah, untuk aplikasi timbangan ini sama seperti aplikasi yang lain, ada schedule atau untuk timbangan, keterangan mengenai status timbangan, karena harus tanya tera ya, sama ada schedule seperti yang teranya. lain. Kita lihat di database Timbangan data yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi, itu data mengenai ini timbangan, kapan di tera, langsung terus di kapan waktunya tera lengkapi ulang, terus kurang untuk berapa status hari di teranya. tera. Jadi Nanti akan muncul. kita tinggal memasukkan tanggal tera, nanti otomatis akan membuatkan ini daftar udah saat di tera. tera. Tanggal Ini teranya 12 Agustus sudah lewat. Kita cek untuk aplikasinya, Ya, ini tera dan perbaikan. tera dan perbaikan. Di data yang sudah ada tadi yang belum di tera. Ini input data saat Tera, ada kebijakan tera. tim Ini adalah BPN timbangan data Balikpapan nomor timbangan. 10. Kita cek ada timbangan tadi yang akan kita tera, petugas siapa, di petugas internalnya, terus Oke, nomor timbangan, di kantor perwakilan ya Sudarso, timbangannya Mas Guntur. Ini aktivitas yang dilakukan apa, pekerjaan, hanya tera saja atau perbaikan. teknik Ini kita ubah tera di 26 BMKG petugasnya siapa, dari BMKG. karangan. Oke, Hanya oke. bar Kita juga akan melampirkan gambar timbangan. panel tera atau Oke, aktivitas jalan. tera. Boleh, silahkan melampirkan gambarnya. Simpan. Oke, sudah kita simpan dan data sudah masuk, gambarnya juga sudah masuk. Nah, di sini Kemudian kan ada di yang database-nya dilakukan oleh admin oleh admin belum dirubah, akan mengubah maka ya tetap masih data yang tadi, harus inputnya mengubahnya yang sudah diinput di tadi kan nomor 10 personil lapangannya. Nah, sekarang sebagai admin harus Admin mengubah ini, data di database-nya. Dalam Agustus 2021. 2021. Oke, Warningnya hilang, warningnya. Nah, kita cek di aplikasi. Nah, timbangan BPN 10. Nah, sudah nggak ada warningnya lagi. Nah, sama seperti yang tadi, untuk datanya di lapangan hanya dapat view atau melihat saja. Nah, ini pengecekan idealnya ya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali atau malah bahkan harian. Ini masih error.
kita perbarui dulu. Oke ya, udah normal. Kita bisa input data di sini ketika atau saat melakukan pengecekan. Udah kita masukkan petugasnya, siapa yang melakukan pengecekan, timbangan mana, terus ada keterangannya muncul semua saat pengecekan, kondisinya seperti apa, tinggal pilih normal, rusak, atau dengan catatan. Tapi kayaknya nih tadi salah di timbangan expat, kita cari yang normal aja, yang sudah di tera atau harinya masih lama. Ini normal ya. Ini keterangannya kita tulis juga, disertakan di sini. Terus kita juga lampirkan gambar saat pengecekan, gambar kondisi atau aktivitas kita saat pengecekan ya. Data sudah masuk sekarang. Dan untuk aplikasi selanjutnya yang akan kita buka yaitu mengenai perawatan AC. Nah, untuk perawatan AC ini lumayan banyak data-datanya. Kita buka dulu aplikasinya. Masih loading ya. Nah, ini adalah data-data, ini aplikasinya. Nah, ini data AC, ada datanya, terus ada juga buat untuk tampilannya tadi, dashboardnya. Terus ini data AC dengan lengkap dengan keterangannya. Ini adalah data service indoor yang sudah masuk sebagai sampelnya, yang sudah diinput. Nah, ada juga untuk data untuk service outdoor. Tadi service indoor, service outdoor, karena berbeda ya service outdoor. Ada juga untuk penanganan ketika ada perbaikan atau aktivitas di luar servis. Nah, ini adalah gambar. Jadi biasanya untuk report atau tagihan secara umum digunakan untuk itu. Tinggal di copy atau menggunakan snipping tool, nanti dipindah ke Excel. Gambar ini bisa diperlebar atau dibesarkan dahulu. Kita masuk ke aplikasinya. Tadi ada 4 aplikasi atau 4 tampilan pilihan ya. Ini ada menu, terus kita cek data AC. Ini data AC-nya, hanya melihat saja di sini untuk melihat. Nah, ini untuk service indoor, input data untuk service indoor seperti biasa, nomor AC, terus kita tulis juga teknisinya, terus cleaningnya apa aja nih, filter dan casing, evaporator karena indoor ya, terus dry-nya ditembak atau divakum. Nah, biasanya ditembak. Terus suhunya, suhu berapa, harusnya diukur suhunya, suhu output setelah diservis berapa sih suhunya gitu. Tapi di sini suhu tidak wajib ya, tapi ditulis idealnya sih. Kondisi AC normal, keterangannya oke. Untuk nama PIC yaitu yang menyaksikan,
di lokasi atau mengetahui bahwa servis AC tersebut diservis. Selanjutnya harus dilampirkan gambar. Selanjutnya kita simpan ya, data udah masuk tanggal 26. Ini sortir berdasarkan lokasi ya, bukan berdasarkan groupingnya berdasarkan lokasi, bukan berdasarkan tanggal. Nah ini selanjutnya untuk service order. Dalam service order agak berbeda ya dengan service indoor, karena service order itu item yang di service itu beda. Kita masukkan saja teknisinya, terus cleaning kondensor, cek ampere, terus cek pressure. Misalnya ampernya 7, pressernya 65, kondisi AC apa, normal, rusak, trouble, tertangani, atau masih trouble ya, normal misalnya ya, seperti itu. Nah ini untuk penanganan. Nah penanganan itu misalnya bocor atau apa gitu. Ya kita di situ banyak keterangan yang bisa dicatat. Teknisnya siapa yang melakukan perbaikan, terus kondisi sebelumnya AC tidak dingin, terus penanganannya apa yang dilakukan, terus ditambah freon misalnya. Kondisi sesudah ditambah freon gimana. Nah misalnya setelah ditambah freon AC sudah normal. Nah, ini keterangan detailnya. Untuk keterangan detail bocor di nepel, terus sudah dilakukan perbaikan lah, sudah dilakukan perbaikan. Terus setelah itu dicek sudah tidak ada kebocoran lagi. Nah, freon pas sebelumnya itu kan misalnya dari awalnya 30 PSI, terus sudah dicek, sudah diperbaiki, bocoran sudah nggak ada, ditambah menjadi 65 PSI. Nah PIC ini siapa yang menyaksikan, misalnya security atau siapa personel yang di situ yang menyaksikan, yang diberikan tanggung jawab untuk memantau. Kita masukkan gambar ya, kita simpan. Oh iya ternyata teknisinya belum diisi. Untuk kolom teknisi kita isi untuk kolom teknisi dahulu. Oke udah terisi semua kolom yang wajib diisi, kita simpan. Oke data sudah masuk ya. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu mengenai kendaraan. Kita cek dulu untuk kendaraan. Ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk pengecekan kendaraan. Kita tunggu masih loading. Nah ini data kendaraannya lengkap dengan keterangannya. Terus ada juga sheet lain yaitu dokumen KIR dan pajak atau STNK. Ada juga log sheet. Log sheet itu mencatat keluar masuknya kendaraan dari area. Kita ke aplikasinya. Nah ini
untuk menunya. Ini ada checklist keluar masuk ya, sama dokumen. Ada 2 di menunya, ada 2. Ini untuk dokumen. Nah, kita filter kalau ada keterangan misalnya di situ pajak akan segera habis, berarti sudah disetting tadi akan menunjukkan keterangan itu ketika pajaknya berapa hari lagi habis. Ini untuk contoh checklist keluar masuk kendaraan. Kita masukkan nomor mobilnya, terus keluar dari gedung atau lokasi mana. MTRI-nya adalah biji. Nah, petugas misalnya Harto. Terus ini kendaraan statusnya keluar atau masuk lokasi tersebut, misalnya masuk. Drivernya kita catat juga Tariman misalnya. Ini indikator BBM full itu 9 ya, 9 strip. Nah, saat pencatatan itu tuh berapa display atau yang tertera saat itu 3 misalnya. Kilometernya kita catat juga. Kelengkapan suratnya saat masuk ada nggak, STNK KIR, terus dongkrak, kunci-kunci, ban serep, atau kotak P3K juga, atau juga malah hapar. Nah, ini kondisi terakhir kendaraan itu spion kanan pecah. Nah, misalnya nih kondisinya kan terakhir spion kanan pecah, terus ada tambahan kerusakan lagi pada saat masuk. Nah, kita catat di sini penambahan kerusakan, misalnya penyok pintu belakang. Terus kita juga lampirkan gambar bisa banyak, kalau kerusakannya banyak misalnya gitu, penambahannya banyak, kita masukkan sampel gambar. Kalau menggunakan aplikasi ya silahkan difoto, kalau menggunakan HP. Nah, kita simpan data masuk. Nah, penambahan kerusakan pada pintu belakang. Nah, ini nanti untuk keterangannya apabila ada penambahan kerusakan, tugas dari adminnya untuk mengubah di database-nya ini tentang keterangan atau kondisi terakhir kendaraan. Nah, tadi sudah spion kanan pecah, sekarang ditambah lagi dengan pintu belakang penyok. Kita tambahkan di sini. Ini tugasnya admin ya. Untuk PIC lapangan tidak bisa mengubah ini, tapi di aplikasi bisa melihat. Kita cek di aplikasinya. Kita cek tadi mobilnya. Ini KT berapa tadi mobilnya yang diubah? Nah, 9231 ya. Misalnya nanti 9231 kita cek untuk keterangan terakhir kendaraan. Nah, kondisi terakhir kendaraan, nah, spion kanan hancur dan penambahan kerusakan. Nah, gitu. Di personil yang di lapangan langsung tahu kondisi terakhir kendaraannya seperti apa. Oke, saya rasa cukup sekian aplikasi yang telah saya buat. Dari contoh 5 aplikasi tersebut menunjukkan bahwa teman-teman juga bisa mengcustom AppSheet, membuat aplikasi yang
sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan juga rekomendasikan untuk teman-teman yang lain. Nah, nanti kita voting aplikasi mana yang akan dibuat secara detail. Jadi kita buatkan video di dalam 2 minggu ke depan. Nanti silahkan teman-teman voting aplikasi mana yang teman-teman ingin dibuatkan dari 5 tersebut, dari persiapan data sampai dengan pembuatan aplikasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.